Apa? Ini apa nih? Siapa ini? Siapa ini? Bang. Enggak. Siapa ini? Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Kita berusaha bantuin, berusaha nyelamatin Joko, tapi malah kita yang kena bulan-bulanan. Mereka lebih banyak, lebih anarkis, kita digebukin di situ. Ada yang pingsan dipukul, ada yang digebukin kesakitan, kepalanya, kakinya. Ya, sekarang ini kita ada di daerah Depok, tepatnya di perempatan lampu merah. Seorang suami yang pengen mencari istrinya. Udah hampir kurang lebih 8 bulan. Istrinya ini pergi meninggalkan rumah, nggak ada kabar sama sekali. Belum ada ya sama sekali ya? Jangan di sini padahal. Belum ada orangnya. Coba tim hubungin ya. Gue ngeliat dari jauh Pak Edi di situ. Dia pakai kalung dan di depannya gitu ada kertas. Waduh. Mana? Yang mana sih itu? Nah, pas mau gue samperin, gue udah nyebrang dari lampu merah, tiba-tiba. Bang, katanya. Dia naik ojek, yang kemudian ngebut, ninggalin kita semuanya. Hah? Lo kata janjian? Yang gue denger di situ dia teriak dan dia bilang, istri saya sudah ketemu mas. Saya mau ketemu sama istri saya. Ada tukang ojek, nggak ada tukang ojek ya? Motor dong ada, nggak ada motor nih. Kita kejar Pak Edi, dia ngebut mungkin karena buru-buru ngilang dia. Mana sih? Orangnya mana? Orangnya tadi. Hah? Jangan jejak nih tadi, Mas. Masih lurus? Bener tahu nggak? Lihat. Dia ngilang, gue coba cari-cari, gue telusurin satu-satu dari gang ke gang yang lainnya. Pak, tadi kan nganterin orang yang pakai ini kan nyariin orang itu. Kita ngelihat ada motor keluar dari tempat gang itu dan itu adalah tukang ojek yang nganterin Pak Edi. Mana? Oh di situ. Tapi saya bisa Oh iya, makasih Pak ya. Iya. Ayo, saya parkirin dulu. Yuk. Kita samperin ke kebun dan ternyata, woi, apa-apaan tuh? Apa-apaan? Dia di situ dikeroyok 3-4 orang. Mau digebukin, mau dianiaya. Apa ini? Hah? Apa? Ini apa nih? Siapa ini? Hah? Siapa ini? Bang. Enggak. Siapa ini? Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Pas kita datang kabur semuanya, orang tuh kocar-kacir lari di situ. Lalu mau kemana lu, ah? Lu nipu-nipu ya? Hah? Kenapa, Pak? Pak, sini, Pak. Kenapa? Bapak dikeroyok tadi sama dia? Bohong itu dia, bohong. Iya, Bapak kenapa? telepon saya tadi dia. Bilang apa, Pak? Telepon bilang apa? Hah? Lu mau nipu ya? Lu mau ngebukin dia ya? Hah? Lu minta duit, ah? Malah-malakin. Hei! Pak, tadi kenapa sih, Pak? Tadi kan kita udah janjian di lampu merah. Kok tiba-tiba Bapak ninggalin kita? Kita kebingungan ini. Tadi saya cari istri saya. Orang tadi bilang tahu istri saya telepon saya. Makanya saya tinggalin si Mas.
Ternyata ada orang yang ngaku-ngaku katanya kenal sama istrinya, pengen pertemukan sama istrinya, minta duit, meres dia, mau ngerampok dia, barang-barangnya mau diambil. Karena saya pikir dia tahu. Nah ternyata Taunya sampai sini malah minta uang. Iya, Bapak ngasih duit sama dia. saya tidak kemana Pak. Oh, tapi untung nggak ngasih duit kan? Saya aja. Oh, ya, alhamdulillah. Tapi Bapak nggak kenapa-kenapa ini? Alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak kenapa-kenapa ya? Cuman dia tadi maksa minta duit. Apa? dia di situ shock, dia khawatir. Akhirnya kita coba cerita sebenarnya ada masalah apa ini Pak? Kok bisa istri pergi ninggalin keluarga? Saya ditinggal istri karena memang saya juga keluarga nggak ada lagi. Istri saya merasa ingin lebih baik kali Pak. Dia terima telepon, dia kan pendiam orangnya. Saya Dia selalu terima tanya, telepon, terus? iya. Terima telepon, terus saya tanya dia nggak mau jawab Pak. Dia tinggal pesan sih. Pesan apa Pak? Pesannya seperti ini Pak. Ini pesannya Pak. Aku pergi Mas. Aku udah nggak bisa hidup sama kamu lagi. Jangan cari aku. Terus bahagia. Jangan pas sholat ini aja. Ini waktu dia terima telepon itu, dia nggak cerita dari siapa, tujuannya apa, orang itu Nggak ada. telepon, Nggak ada. nggak ada. Sebelumnya dia pernah seperti ini nggak Pak? Sebelumnya enggak. Nggak pernah. Iya. Dan dia ngomong dia. Keluarganya, Bapak udah nanya ke keluarganya? Saya cari nggak ada Pak, nggak ada keluarga Pak. Iya, yatim piatu Pak. Oh dia yatim piatu? Oh atau mungkin teman-temannya? Ini istrinya sorry, kerjanya apa Pak? Itu gosok Pak. Cuci gosok. Yaudah sekarang gini aja, Bapak udah pernah ngecek ke sosial media istri Bapak? Nama istri Bapak siapa? Nama istri saya itu Sri Murti. Di sosial media ada nggak nama Sri Murti ini? Aktif nggak sosial medianya? Nah di situ kita tanya, udah coba sosial media belum? Ya mungkin bikin pengumuman, bikin rilis gitu, sebarkan ke semua. Coba nanti dicek sama Joko. Ya, nama Sri Murti ya. Fotonya ada kan di situ. Ini Mas. Ya. Sri Murti sama fotonya itu ya. Tolong dibantu deh Mas kalau bisa Mas. Nanti coba cek di sosial media Pak ya. Minimal orang ini kan main sosial media Pak. Dan sekalian kita minta tolong sama sosial media. Kalau ada orang yang lihat ini tolong hubungin kami kan. Jadi kita coba semua cara aja Pak ya. Baik. Gitu Terima ya. kasih banyak. Ya sama-sama kita akan usaha terus. Yuk Pak kita baik ngobrol di tempat yang enak ya. Kita cerita pelan-pelan. Nanti kalau ada petunjuk kita langsung cari. Tapi kalau belum atau Bapak mau istirahat bisa nanti kita istirahat dulu ya. Kita nunggu kabar dari tim dan juga kita coba cross check dan cari informasi yang lain tentang keberadaan istri dari klien kita Pak Edi. Nah beberapa hari kemudian tim dapat kabar. Ya ini kita lanjut lagi pencarian Pak ya. Ya terakhir kita cari informasi di sosial media ya. Ternyata ada yang melapor bahwa tukang konter ini pernah ngeliat istri Bapak. Di sosial media ada orang yang lapor. Katanya tempat usaha handphonenya itu pernah didatangin sama yang namanya Sri Murti ini. Tolong Mas. Jadi tukang konter ini pernah ngeliat istri Bapak ngumpet di tempat konter handphonenya dia. Dia ketakutan, iya. Dia ketakutan katanya dikejar orang. Masa? Dikejar orang. Kejar orang? Iya, makanya kita bingung kejar kenapa dia nggak cerita. Kita suruh datang aja ke tempatnya, ambil dijelasin sama dia. Katanya kita disuruh aja datang ke konter handphonenya supaya jelas pembicaraan kita. Ini tempatnya nggak jauh kok dari sini. Di mana sih Mas? Ya kita turun aja Pak, langsung. Ya. Ini Pak jalanan Pak. Akhirnya kita sama Pak Edi menuju ke tempat konter handphone dengan harapan bisa ketemu sama orang yang punya konter handphone supaya dia bisa ngasih tahu di mana keberadaan istrinya.
Permisi, Mbak. Mbak, betul pernah lihat istri saya, Mbak? Ya Mbak, sore ini yang Mbak yang sosial media itu. Oh iya. Yang Bener, apa Pak? namanya? Pas sampai di sana, ketemu sama yang punya konter handphone. Yang punya konter handphone itu ya kan cerita. Si bapak ngumpet di sini. Nah ibu itu yang nyari itu datang. Itu nyari. Nah katanya kasih ciri-cirinya kan. Saya bilang, oh nggak ada di sini. Saat ibu itu pergi, saya panggil ibu Sri ini yang istri bapak Istri ya. saya, di mana, Pak? Di mana saya sekarang? panggil. Saya kurang tahu deh. Tiba-tiba, ya muntah-muntah Pak. Karena kita kasihan, apalagi dia waktu di counter handphone itu panik, bingung, dan kemudian muntah. Kayaknya lagi hamil deh mas perempuan itu. Iya. Muntah-muntah sakit atau kenapa? Saya juga kurang tahu. Nah, niatnya saya mau nganterin dia ke klinik, tapi dia menolak. Oh, Mbak pikir dia hamil maksudnya? Iya, saya pikir Masa, gitu. Mbak? Mbak bisa kasih tahu nggak di mana istri saya sekarang? Saya juga kurang tahu, Pak. Nah, pada saat istri Bapak mau pergi, saya nemuin kartu. Hamil? Iya mas, kayaknya lagi hamil. Mungkin hamil-hamil kecil, 2-3 bulan gitu mas, karena nggak kelihatan perutnya. Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Iya, saya juga Ibu Sri kayak Murti. gitu. Oh iya penyanyi Ibu Sri Murti nih. Pak, emang istri Bapak lagi hamil emang? Saya nggak tahu, Mbak. Yang jelas sudah 8 bulan dia tinggalin saya. Waktu ninggalin Bapak dia hamil nggak? Enggak. Kaget dia bingung, hamil sama siapa? Padahal istrinya ini udah pergi 8 bulan. Nggak ketemu dia. Ini kartu persalinan Pak, untuk ibu hamil ini. Nanti ada kemungkinan istri Bapak hamil. Ini namanya sama nih. Nggak tahu. Hah? Kaget di situ Pak Edi. Dia bingung. Dia sedikit bertanya-tanya, dia sedikit kecewa. Kalau istrinya benar-benar hamil, terus hamilnya sama siapa? Pak. Kita kan masih berusaha ini Pak. Kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Kita juga nggak tahu siapa yang ngejar istri Bapak. Seorang perempuan. Saya mau tanya sama Bapak, istri Bapak pernah bermasalah nggak sama seorang perempuan? Saya nggak pernah tahu. Nggak pernah. Nggak pernah tahu. Terus perempuan itu siapa ngejar-ngejar dia? Ini mau dicek nggak ke kliniknya? Ini ada anggotanya di situ. Ini bisa cek ke kliniknya nih. Ada alamatnya nih. Kalau mau kita cek ke kliniknya Mbak. Pak. Pasti di situ ada alamatnya, kan di situ ada biodatanya. Ini yang membuat dia sedikit sakit hati. Sedikit bertanya-tanya, kenapa dengan istri saya ini? Baru prediksi aja, Pak. Memang mengarahnya ke sana, cuman kan kita belum bisa memastikan. Kalau kita nggak datengin, kalau kita nggak cari kebenarannya, ada buktinya, nah kita nggak bisa 100% percaya ini. Ya, Bapak sahabat dulu ya. Kita usah dulu cari, ya, informasinya benar atau tidak. Kita harus ke klinik. Ini kliniknya tolong nih. Yuk, kalau dicek ya kliniknya ya. Ya Pak. Sabar ya, insya Allah ya. Coba lagi ya. Oke Pak, yuk.